萧家、萧炎。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Lokasi dari 5 tes klan besar berada di aula khusus di dalam bagian dalam kota Pil Suci. Ini adalah tempat eksklusif di mana semua tes klan dari generasi ke generasi terjadi. Tempat ini dibangun oleh Pil Tower. Dari sini, orang bisa tahu seberapa besar menara Pil menilai tes kelima klan besar ini. Tes semacam ini tidak dilakukan secara diam-diam. Sebaliknya, itu semi terbuka untuk orang luar. Beberapa orang dengan kualifikasi dan kekuatan yang cukup akan bergegas ke tempat ini sebelum ujian dimulai. Posisi kelima klan besar selalu diawasi oleh banyak orang karena semua orang tahu bahwa ini adalah jalan pintas untuk memasuki eselon atas menara Pil. Selama seseorang memanjat pohon besar ini yang dikenal sebagai Pil Tower, kekuatan dan reputasi seseorang akan melambung dalam semalam. Saat ini, posisi klan Ye di antara 5 klan besar itu genting. Jika gagal melewati ujian kali ini, itu akan kehilangan posisinya di antara 5 klan besar. Setelah klan Ye kehilangan posisinya, fraksi lain yang sudah mengincar tempat mereka akan datang mengerumuni sekaligus. Oleh karena itu, banyak fraksi yang ingin masuk ke eselon atas menara Pil sangat memperhatikan kelima tes klan besar ini. Kelompok Xiao yang mengikuti Ye Zong ke depan tempat ujian yang sangat megah yang menduduki sejumlah besar tanah. Mereka menemukan bahwa tempat ini sudah penuh dengan kepala manusia. Kadang-kadang akan ada sekelompok orang yang tampaknya memiliki latar belakang yang kuat melewati pertahanan ketat dari pintu masuk aula. Mereka akan berhasil memasuki aula. Ayo pergi. Ye Zong melihat ruang ujian yang sangat besar ini. Tinjunya bergetar di bawah lengan bajunya. Tempat ini telah menanamkan kenangan yang mendalam ke dalam pikirannya. Setiap tes akan membuatnya merasa terhina. Ye Zong memimpin untuk berjalan ke pintu masuk aula setelah mengucapkan kata-kata itu. Kelompok Xiao yang mengikuti di belakang. Kelompok Ye Zong yang tiba-tiba berjalan ke depan secara alami cepat menarik perhatian kerumunan orang di sekitarnya. Banyak tatapan segera melesat. Percakapan pribadi meletus di luar aula ketika mereka melihat lencana klan di dada kelompok Ye Zong. Cepat, lihat. Mereka adalah anggota dari klan Ye. Hehehe, jika mereka gagal lagi kali ini, kemungkinan mereka akan jatuh dari salah satu dari 5 klan besar. Setelah mereka kehilangan perlindungan dari Pil Tower, sepertinya klan Ye tidak akan memiliki waktu yang mudah. Itu benar. Saat itu, klan Ye sangat agung. Hanya klan dan di antara 5 klan besar yang dapat dibandingkan dengannya. Sayangnya, sekarang keberuntungan berubah seiring waktu. Kepahitan muncul di mata Ye Zong ketika dia mendengar percakapan orang-orang di sekitar. Penurunan klan Ye tidak diragukan lagi adalah pukulan terbesar baginya. Dia telah menempatkan segalanya untuk kembalinya klan Ye. Sekarang, dia bahkan menaruh semua harapannya pada Xiao Yan. Jika klan Ye gagal lagi, itu akan selesai. Kelompok Ye Zong berhasil tiba di pintu masuk aula di depan banyak tatapan. Banyak penjaga di pintu masuk melirik lencana klan Ye di dada kelompok Ye Zong dengan cara yang acuh tak acuh. Ada ejekan samar di mata mereka. Kegagalan klan Ye selama tahun-tahun ini adalah penghinaan yang sulit dibersihkan. Meskipun hati mereka mengejek klan Ye, penjaga ini tidak berani secara terbuka mempersulit mereka. Mereka secara acak melambaikan tangan mereka, menggerakkan tubuh mereka keluar dari jalan, dan membiarkan kelompok itu lewat. Pada saat yang sama, teriakan dari bagian dalam aula.
Klan Ye telah tiba. Yezong tanpa ekspresi, tampak seolah-olah dia tidak merasakan penghinaan dari para penjaga. Dia memimpin kelompok Xiaoyan. Mereka perlahan-lahan masuk sebelum menghilang dari pandangan mata yang tak terhitung jumlahnya di luar. Setelah memasuki aula besar, cahaya hangat berhamburan ke bawah. Xiaoyan merasakan bahwa ada banyak tatapan yang berisi berbagai emosi yang ditembakkan dari aula saat cahaya muncul di tubuh mereka. Xiaoyan dengan lembut mengangkat matanya dan menyapu mereka di bagian dalam aula. Pada saat ini, ada sejumlah figur manusia yang duduk di kursi di sekeliling aula. Yang mengejutkan adalah sebagian besar aura orang-orang ini cukup kuat. Jelas, mereka berasal dari beberapa fraksi atau klan yang cukup kuat. Yezong tidak peduli dengan berbagai tatapan yang datang dari segala arah. Dia sadar bahwa sebagian besar dari orang-orang ini mengantisipasi klan Ye gagal dalam ujian, memberikan tempat yang sangat bagus untuk mereka. Kursi tepat di depan milik klan Dan, Chao, Bai, Qiu, 4 klan besar. Yezong memimpin kelompok Xiaoyan ke kursi untuk klan Ye saat dia memberitahu mereka dengan lembut. Mata Xiaoyan menoleh setelah mendengar ini. Dia memang melihat 4 kursi di depan aula besar. Namun, hanya ada anggota dari 3 marga yang saat ini duduk di sana. Dari lencana di pakaian mereka harus menjadi klan Dan, Bai, dan Qiu. Mata Xiaoyan pertama berhenti di klan Dan yang menyimpan profil terendah. Setelah itu, matanya tiba-tiba terhenti. Terkesiap dari mulutnya karena dia melihat sosok kecil yang indah di antara kelompok dari klan Dan. Tubuh itu adalah aneh, wanita muda yang Xiaoyan telah bertemu saat itu di menara cabang ketika dia mengambil tes alkemis. Wanita itu juga menoleh setelah muncul merasakan sesuatu ketika Xiaoyan menoleh. Tatapannya bertabrakan dengan Xiaoyan sejenak sebelum dia buru-buru berbalik. Dia tampak agak pemalu. Gadis ini sedikit asing. Namun, dengan bisa berdiri di tempat itu, kemungkinan posisinya dalam klan Dan cukup tinggi. Mata Yezong juga berhenti pada wanita muda itu. Dia mengerutkan kening sebelum mengalihkan tatapannya untuk melihat seorang pria berpakaian biru di sampingnya. Ekspresinya berubah saat dia mengucapkan dengan lembut, "Dan Xuan." Tidak disangka bahwa dia telah datang. Sepertinya dia akan mewakili klan Dan dalam ujian kali ini. Mata Xiaoyan melirik setelah mendengar kata-kata khawatir Yezong. Ada seorang lelaki jangkung, berpakaian biru muda, berdiri di samping wanita muda itu. Penampilan pria ini tampan, dan alisnya menunjukkan kelembutan. Namun, kelembutan seperti ini jelas hanya dimaksudkan untuk wanita muda di sampingnya. Meskipun ini adalah kasusnya, itu menyebabkan pria berpakaian biru itu tampak lembut dan halus. Dan Xuan. Xiaoyan menggumamkan nama itu di mulutnya. Secara kebetulan, pria berbaju biru itu juga membalikkan kepalanya. Dia bertukar pandang dengan Xiaoyan sebelum memberinya senyuman hangat. Orang ini sangat berbakat dalam hal perbaikan pil. Dia bisa dianggap sebagai salah satu dari puncak bahkan dalam klan dan dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan Chao dan dari klan Chao. Sangat mungkin satu-satunya yang bisa menekan dia dalam klan Chao adalah penyihir itu. Jika dia berpartisipasi kali ini, dia pasti akan berada di peringkat 3 besar. Xiaoyan perlahan mengangguk sambil mendengarkan suara lembut Yezong. Dia akan berbicara ketika dia merasakan beberapa mata dingin. Segera, dia menoleh, hanya untuk mengetahui bahwa tatapan-tatapan ini tertembak dari kursi klan Bai. Wanita tua itu, yang telah diberi pelajaran oleh Xiaoyan hari itu, dengan kejam menatapnya dari kursi klan Bai. Ekspresinya membuatnya tampak seolah-olah dia membencinya. Dia sepertinya merasakan keinginan untuk menerkam dan memakannya. Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan jahatnya. Dia mengalihkan pandangannya dan fokus pada seorang pria berpakaian putih di depan klan Bai.
Tubuh pria ini dipenuhi rasa dingin. Wajahnya dingin. Kilau dingin melintas ketika dia memutar matanya, menyebabkan orang takut menatapnya. Dia adalah anggota paling luar biasa dari generasi muda di klan Bai, yaitu Bai Ying. Klan Bai memang mengirimnya. Ye Zhong menghela nafas saat melihat pria berpakaian putih dingin dan buritan. Klan Bai ini benar-benar tidak berniat memberikan klan Ye kesempatan untuk membalikkan keadaan. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia bertukar pandang dengan Bai Ying untuk sementara waktu. Sudut mulut mereka diangkat ke busur musuh yang dipenuhi dengan rasa dingin. Sementara beberapa dari mereka sedang bercakap-cakap, mereka tiba di kursi klan Ye. Setelah itu, beberapa dari mereka mengambil tempat duduknya. Dibandingkan dengan kelompok yang berkembang dari yang lain, sisi mereka tampak agak kumuh. Itu dan Xuan dan Bai Ying telah melangkah ke tingkat alkemis tingkat 7 kelas menengah. Mereka pasti akan menjadi lawan yang kuat. Klan Qiu masih baik-baik saja. Mereka hanya seorang alkemis tingkat 7 tingkat rendah dan tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Namun, mata Ye Zhong melihat ke kursi klan Chao ketika dia berbicara sampai titik ini. Saat ini, klan ini, yang sedang berkembang, di dalam wilayah Pil belum tiba. Siapa yang akan dikirim klan Chao kali ini? Chao Dan? Xiao Yan tampaknya menyadari kekhawatiran Ye Zhong saat dia bertanya dengan lembut. Ada 3 orang dalam klan Chao yang disebut pilar masa depan klan. Di antara mereka, yang terkuat adalah Chao Ying, si penyihir, sementara Chao Dan yang terlemah. Ada 1 orang di atas Chao Dan yang disebut Chao Xiu. Bakat penyulingan pil Chao Xiu ini tidak bisa dibandingkan dengan Chao Dan, tapi dia menang dalam hal jauh lebih tenang daripada Chao Dan. Setelah dewasa, dia pergi sendiri dan keluar untuk berlatih. Setelah kembali ke klan 7 tahun kemudian, dia melompat ke tingkat ke-7. Berdasarkan dugaan saya, dia seharusnya saat ini telah mencapai level kelas menengah tingkat 7. Chao Dan dikalahkan oleh tanganmu terakhir kali. Kali ini, klan Chao kemungkinan akan mengirim Chao Xiu. Ye Zhong menganalisis situasinya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Klan Chao ini penuh dengan banyak bakat. Bukan tanpa alasan bahwa ia mampu memiliki reputasi seperti itu. Paling tidak, klan Ye jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan mereka. Klan Chao telah tiba. Teriakan yang keras dan jelas tiba-tiba ditularkan dari luar aula sementara Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Setelah itu, terus bergema di sekitar aula untuk beberapa waktu. Gelombang keributan terdengar di dalam aula besar ketika teriakan ini muncul. Cukup banyak fraksi yang duduk diam, buru-buru berdiri. Wajah mereka penuh dengan senyuman. Dengan posisi klan Chao saat ini, klan itu layak untuk penjilatan mereka. Xiao Yan juga menoleh. Tatapannya mendarat di pintu masuk ke aula. Pintu yang tertutup rapat di tempat itu perlahan terbuka dan sosok Anggun berjalan dari bayang-bayang dengan langkah-langkah yang lembut dan lamban. Sosok Anggun ini berjalan keluar dari bayang-bayang dan muncul dalam cahaya. Suasana di dalam aula besar langsung menjadi lesu karena penampilan sosok ini. Wanita ini memiliki sosok yang tinggi dan indah. Dia mengenakan gaun berwarna hitam yang memancarkan jejak sikapnya yang dingin dan angkuh. Kulitnya seperti salju. Rambutnya yang panjang tersebar di pundaknya secara acak. Wajahnya tipis, tetapi sangat indah, tampak seperti patung porselen yang membuat seseorang merasakan keinginan untuk mengaguminya. Wanita ini berdiri di pintu masuk aula. Dia mengangkat matanya sedikit. Matanya yang panjang mengandung sedikit kemalasan sementara memancarkan jejak pesona, menyebabkan dia tampak sangat memikat. Cukup banyak orang di dalam aula yang menjadi linglung karena sosoknya yang mempesona. Pada saat yang sama, bibir panjang wanita itu perlahan-lahan terangkat ke ikal. Begitu busur ini terangkat, wajahnya yang tipis dan mempesona segera dipenuhi dengan godaan.